Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil, semuanya sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ketika melihat perjuangan Pak Jokowi dan Pak Basuki membangun daerah-daerah terpencil, membangun daerah-daerah perbatasan yang dulu tidak dilakukan, masyarakat begitu bangga, begitu haru ketika daerahnya diperhatikan. Bahkan ada yang mengaku sejak puluhan tahun ya baru Presiden Jokowi ini menginjak kaki di daerah tersebut, menginjakkan kaki di daerah perbatasan tersebut. Pembangunan baru di era Pak Jokowi ini. Itulah perjuangan panjang yang dilakukan Pak Jokowi demi merubah, demi membangun perbatasan-perbatasan di Indonesia, daerah-daerah terpencil di Indonesia, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya, kita lihat video berikut ini. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Dengan satu persatu dibangunkan seperti ini, tentunya kita menjadi bangga lah ya, Pak Jokowi bisa terjun langsung ke lapangan untuk menengok langsung bagaimana keadaan yang terjadi di sana gitu. 74 tahun Indonesia merdeka, daerah di sini belum maksimal tersentuh oleh pembangunan. Oleh karena akses yang sangat sulit dan 9 bahan pokok selama 74 tahun Indonesia merdeka ini dipermudahkan memperolehnya dari negara tetangga Malaysia. Dengan Trans Kalimantan ini, dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat ini akan membalik semuanya. 9 bahan pokok akan kita peroleh dari negeri sendiri. Tidak pernah ada seorang presiden yang pernah datang ke sini, hanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia inilah yang pertama kali menginjak bumi di perbatasan. Kita ini seperti bersejarah sudah ini, Pak. Kenapa? Ini Presiden ke-7 baru datang ke tanah Lundaya Krayan ini. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan karena memang banyak yang belum selesai. Kalau nggak ada jalan, ya kan, puskesmasnya gimana bisa dibangun? Sekolahnya gimana bisa dibangun? Kalau ini selesai lah, sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Ya, kayak ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini. Bayangkan, sejak kemerdekaan belum tersentuh pembangunan, dan baru di era Pak Jokowi ini tersentuh pembangunan. Apa tidak terharu warga di sana gitu. Hal-hal seperti inilah yang tidak dilihat oleh para pembenci Pak Jokowi. Para pembenci terus menyuarakan fitnah, menyuarakan keburukan Pak Jokowi tanpa melihat hal ini yang sangat berguna bagi rakyat di pedalaman dan di perbatasan. Untuk yang kita kerjakan ini
Mei 2024 semua akan kita aspal. Ya kan ada jalan perbatasan yang kita tangani, ada yang paralel, Arok, Entikong, Nanggabado, Putusibo, terus ke timur. Ya, itu harus kita selesaikan. Kemudian yang menuju ke PLBN juga kita harus selesaikan. Ini kita bertahap, kita terus, itu nggak kecil juga anggarannya, karena hanya dengan itu kita bisa memakmurkan, mensejahterakan masyarakat, terutama yang ada di pedalaman Kalimantan ini. Kami masyarakat adat Desa Kareho ini selama ini sangat banyak mengalami kesulitan, tetapi mudah-mudahanlah dengan jalan ini nanti bisa memudahkan masyarakat adat yang di pedalaman ini, yang di penghujung mendekati perbatasan. Kita berada di jembatan gantung Sepen Kareho. Jembatan ini mulai dibangun tahun 2022 dan berakhir di Desember 2022. Proyek jembatan ini memiliki panjang 120 meter dengan tipe rigid dan fondasi bor pile yang menghubungkan Desa Sepan, melintasi Sungai Kareho, menghubungkan ke Putusibau. Saya hanya bersyukur juga bahwa tahun lalu kami ke sini, kami nyebrang pakai perahu juga. Akhirnya kita programkan ini dan bisa kita bangun dan selesai pada hari ini, bisa kita resmikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelumnya masyarakat mengalami kesulitan ke air besar, mereka tidak bisa menyeberang dan rawan kecelakaan. Bahkan kadang ada yang belum sempat datang di rumah sakit udah ada yang meninggal. Nah, sejak berdirinya jembatan gantung ini sangat memudah transportasi masyarakat, baik dalam pelayanan kesehatan menuju jalan induk ke kota maupun mengurangi biaya pengeluaran. Sehingga ketika terjadi banjir, masyarakat tetap bisa beraktivitas normal seperti biasa, tidak seperti sebelum ada jembatan ini. Memang ya, di era Pak Jokowi ini pemerataan pembangunan memang real terjadi, gitu. Nggak bisa dipungkiri lagi. Nggak hanya di Pulau Jawa saja, bahkan di Kalimantan, di pelosok Kalimantan sampai seperti ini. Apalagi sekarang juga ada IKN yang tentunya akan menambah lebih kemajuan di daerah sana, gitu loh. Jadi ya pembangunan infrastruktur yang begitu masif di era Pak Jokowi ini ya memang benar-benar dilakukan dan sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.